Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsa mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir lana amrina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna istinaba. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah, ba'da syukur dan salawat kita selalu tidak henti memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi hidup kita, dijaga kita semuanya termasuk keluarga kita dari mara bahaya, bencana, musibah dan wabah, wabil khusus wabah yang hari ini sedang melanda kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini insya Allah menjadi wasilah selamatnya hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan juga mudah-mudahan ilmu kajian yang kita bahas pada sore hari ini bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati, sebelum kita mulai kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, kita akan bisa melihat dan mengidentifikasi ada 4 kewajiban agama yang dipandang itu berat secara kejiwaan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat, kurang lebih ada 3 ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang kewajiban agama yang dipandang berat kalau dilaksanakan oleh manusia. Bukan cuman hari ini, dulu pun ketika manusia itu diperintahkan di dalam agama itu sangat berat ketika dia disuruh melaksanakan perkara-perkara tersebut. Baik, bapak-bapak yang punya Al-Quran silakan dibuka, yang punya buku silakan nanti bisa dicatat dan bisa insya Allah dijadikan referensi untuk keilmuan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu Al-Quran surat An-Nisa, ayatnya ayat 39. Surat An-Nisa ayatnya ayat 39. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 45. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran surat At-Taubah surat 9, ayatnya ayat 38. Saya ulang lagi surat-surat yang tadi saya sebutkan. Yang pertama surat apa? Surat An-Nisa, ayatnya ayat 39. Yang kedua surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 45. Yang ketiga surat At At-Taubah ayatnya ayat 38.
Ini namanya ngaji itu begitu, mengkaji ayat-ayat Allah. Dan itu nyunahnya begitu kalau belajar. Buka Quran, tulis, insya Allah nanti akan masuk di sini. Tadi 3 ayat yang tadi disebutkan, itu kalau kita simpulkan ada 4 kewajiban yang dipandang berat dalam agama ini untuk diperintahkan kepada manusia. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 39 itu ada 2 yang dianggap berat. Pertama yaitu ketika manusia disuruh beriman kepada Allah dan hari akhir, itu berat. Yang kedua yaitu ketika manusia itu disuruh oleh Allah mengeluarkan hartanya untuk berinfak dari rizki yang sudah Allah titipkan kepada mereka. Halo? Tadi pertama apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, ketika manusia itu disuruh menginfakkan hartanya dari rizki yang sudah Allah titipkan kepada mereka. Bisa dibaca nggak ayatnya? Surat An-Nisa ayat 39 yang mau baca. Ayat artinya juga boleh. Apa-apa. Udah ketemu belum? Ayat berapa tadi? 39. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Allah nanya, apa sih yang memberatkan kamu ketika kamu disuruh beriman kepadaku dan hari akhir? Beratnya itu di mana, kata Allah. Dan yang kedua, apa yang membuat kamu berat ketika aku minta infak 2,5% dari rizki yang sudah kutitipkan kepadamu itu? Beratnya di mana, kata Allah. Aku minta. Nah, kemudian yang ayat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah. Kita lihat. Ini yang ketiga, poin yang ketiga. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi kata Allah, sholat yang kuperintahkan itu berat. Berat kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, yang keempat, perkara yang berat yang dianggap oleh agama kepada manusia yaitu surat At-Taubah ayatnya 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah athaqaltum ilal ard. Ini garis bawah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa sih apabila aku suruh kamu ayo pada keluar berjihad melawan orang-orang kafir,
Kok kamu merasa athaqaltum ilal ard? Kok merasa kakimu tuh berat, nggak melangkah, nggak mau keluar? Apakah kamu ingin tinggal di tempatmu, ridho dengan duniamu, sementara agamamu itu terhina dan terkoyak-koyak? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Baik, hadirin, kita bisa simpulkan tadi ada 4 ya perkara yang paling berat dalam agama ini menurut Quran. Saya ulang, yang pertama apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, menginfakkan hartanya di jalan Allah dari rizki yang sudah Allah kasih. Yang ketiga, menjaga kewajiban sholat. Dan yang keempat yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama. Ini adalah perkara yang dianggap paling berat. Kenapa sih orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir itu dianggap berat? Masya Allah, Pak. Kalau dilihat sejarah, orang yang beriman kepada Allah itu di zaman Nabi ketika didakwahkan, kenapa mereka nolak? Itu bukan persoalan dia harus meyakini Allah saja, tapi yang harus dipahami konsekuensi beriman kepada Allah itu, ketika dia beriman kepada Allah itu berarti dia harus mengkosongkan, menghilangkan keyakinan selain kepada Allah. Itu berat. Dan disitulah yang disebut ketika manusia harus hanya beriman kepada Allah, dia harus ikhlas diatur oleh Allah. Makanya makna beriman kepada Allah itu bukan hanya yakin kepada Allah. Rumusan ulama yang disebut beriman kepada Allah itu adalah antaqida annallaha huwa al-ilahul ma'budu wahid. Yang namanya beriman kepada Allah itu engkau itu berakidah bahwa Allah itu ilah yang wajib satu-satunya diibadahi, yang lain gugur semuanya. Itu makna beriman kepada Allah. Aktualisasinya adalah ketika kita beriman kepada Allah berarti tidak ada yang ditakutin, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diminta, tidak ada tempat bergantung, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, yang lain hilang semuanya. Itu makna tauhid la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, yang disebut makna beriman kepada Allah itu secara hakiki adalah mentauhidkan Allah. Itu yang tidak diinginkan oleh Abu Jahal sama Abu Lahab. Halo? Makanya kalau ada orang yang berat beriman kepada Allah itu dalam pandangan Quran disebut musyrik hatinya itu. Itulah bapak-bapak, dalam beriman itu kita harus mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan diri kepada Allah dalam ketaatan agama ini. Makanya ada surat namanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi disuruh beriman kepada hari akhir yang memang kita belum ngalamin, belum pernah ngeliat, belum kita rasain, disuruh beriman. Itu berat itu bagi orang-orang yang gak punya iman yang begitu tuh. Ya kan? Kalau dalam pandangan Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu namanya orang kafir. Dan jiwa yang tidak mau beriman berat itu namanya jiwanya musyrik. Biasanya kalau dalam konteks kekinian, itu biasanya kaum komunis yang paling tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang komunis itu lebih bahaya daripada kaum musyrikin. Kalau orang musyrik yang ada di zaman Rasulullah, dia masih beriman kepada Allah.
tapi nggak mau menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Tapi kalau kaum komunis, ya nolak sama sekali, nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau beriman kepada yang namanya hari akhir, dan agama bagi mereka itu adalah racun. Ke komunis itu lebih bahaya dari kaum musyrikin. Kalau dalam pandangan kajian akidah itu kayak Hindu, kemudian Buddha itu kaum musyrikin. Tapi kalau komunis itu lebih berbahaya lagi. Gak percaya yang namanya Tuhan, apalagi hari akhir. Naudzubillah min dzalik. Itulah bapak-bapak, kenapa di dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara hari akhir kita diperintahkan oleh Allah wabil akhirati hum yuqinun, hanya disuruh yakin, nggak boleh meriset, nggak boleh kita meneliti, nggak boleh kita apa-apa. Dalam agama ini ada perkara yang bisa kita logikakan, tapi ada juga yang harus kita sikapi dengan keyakinan. Begitu kira-kiranya bapak-bapak. Jadi butuh Quran kita untuk mensikapi persoalan-persoalan yang gaib. Halo? Halo? Nyambung? Jangan tiap hari sholat, jangan tiap hari ke masjid, giliran sakit bertahun-tahun konsultasinya sama Ningsih Tinampi, itu yang ada di Net TV itu ya. Jangan sholat menghadap Allah, begitu giliran jodoh nggak dapet, Masya Allah konsultasinya ke Roy Kiyoshi. Sakit ini, sakit itu, sekarang lagi ngetren Pak, ya, lagi ngetren yang begitu-begitu tuh. Itulah yang disebut dalam surat Al-Fatihah, kita diberikan sama Allah pakem keyakinan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau ibadah, tapi kau minta tolongnya sama Allah juga. Kau nggak punya anak, rizkimu lagi dalam kondisi terpuruk, ekonomi lagi dalam kondisi jatuh, kerjaan di PHK, nasta'innya kepada Allah. Tuh namanya orang bertauhid tuh begitu. Jodoh belum kau dapati, baik anakmu atau mungkin siapapun dirimu, rizki kamu masih seret, nasta'in kepada Allah. Jangan kau ibadah kepadaku, tapi kau minta tolong kepada selain aku. Itu namanya musyrik begitu tuh. Harus total. Itu yang disebut ikhlas. Begitu tuh maksudnya bapak-bapak tuh. Halo? Jam berapa sekarang? Jadi yang pertama, yang paling berat itu adalah kita beriman kepada Allah. Apalagi kondisi hari ini kan luar biasa ya Allah. Ekonomi ambruk, kemudian kondisi PHK di mana-mana, musibah melanda, kan cuma satu orang, yang kaya kena, yang miskin kena. Wah Allah ya Karim. Dalam kondisi seperti ini hikmahnya kita harus makin merapat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin banyak minta tolong kepada Allah. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau berikan beban kepada kami, beban yang kami tidak sanggup kami pikul ya Allah. Jangan kau berikan problem masalah hidup kami sebagaimana kau pikulkan kepada orang-orang dulu. Itu tuh begitu karakter orang beriman. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada di bumi, pasti yang namanya ujian, musibah itu pasti akan terus terjadi. Karena dunia ini adalah makanul bala wa makanul musibah. Tempat di mana ujian turun, tempat di mana musibah itu terjadi. Jadi selama kita masih hidup, musibah akan terus ada. Selama kita beriman, ujian pasti datang. Tinggal kuat-kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kurang lebihnya bapak-bapak. Pertama, yang paling berat dalam hidup ini adalah kita harus beriman kepada Allah. Ada corona, nggak ada corona, mati tetap ada. Nggak ada corona aja stroke mati, diabetes, DBD, cikungunya, lever dan lain sebagainya.
Ada corona nggak ada corona, kematian itu terus menjemput kita. Kita tinggal beriman, kita minta kepada Allah Ta'ala. Nah yang kedua, yang paling berat dalam hidup, ketika Allah menyuruh kita ini mengeluarkan harta yang sudah Allah kasih. Waduh, ini berat sekali bapak-bapak. Nggak semuanya orang itu mau mengeluarkan hartanya ketika diminta oleh Allah. Makanya ada sebuah ayat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, puncak ibadah yang paling tertinggi ketika manusia itu disuruh memberi apa yang dia miliki dan dicintainya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kalian tidak akan bisa memasuki puncak kenikmatan ibadah kepada Allah sampai kalian itu mau mengeluarkan apa yang kau cintai, apa yang kau miliki dalam hidup. Wah ini berat sekali bapak-bapak ini. Nggak semuanya orang mau, apalagi kalau soal urusan duit. Waduh, Masya Allah ya Karim. Orang itu kalau sudah mampu mengendalikan hartanya, tidak diperbudak dengan hartanya, insya Allah dia akan bisa mampu untuk mengorbankan jiwa raganya. Tapi kalau soal hartanya aja sulit untuk dikeluarkan, berat untuk dikeluarkan, itu jangan berharap nyawa dan dirinya itu bisa mau berkorban untuk agama. Makanya dalam Quran itu selalu digandengkan kata-kata berkorban itu dua, bi amwalihim wa anfusihi. Ini paham gak sih ini? Nyambung gak sih? Halo? Kok kenapa berat ya manusia ketika disuruh menginfakkan hartanya di jalan Allah? Karena memang manusia itu punya sifat yaitu senang sama harta. Kalau dilihat Quran surat Ali Imran itu Allah menjelaskan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Sama bini seneng, sama perempuan doyan, sama wadon mau nambah lagi. Surat Ali Imran tuh ayat 13. Seneng namanya harta benda, seneng emas, seneng perak, seneng sawah, senang kendaraan, Masya Allah. Tuh Ali Imran bilang begitu. Dihiasin manusia itu senang, sahwatnya begitu-begitu. Udah gitu juga Allah menyebut dalam surat Al-Fajr itu wa tuhibbunal mala hubban jama. Aduh, kalau udah punya harta yang dia cari itu sangat eman-eman manusia itu. Sangat eman-eman. Apalagi yang sejarah hidupnya itu dari miskin merintis punya jadi kaya, itu tambah pelit itu ya eman-eman yang begitu tuh. Tambah eman-eman, udah gak punya agama, imannya tipis, makin jadi pelitnya tuh. Lagi normal aja pelit, apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini, makin jadi pelitnya. Dalam istilah Al-Quran, orang yang pelit disebut bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu kalau merujuk ke Quran surat An-Nisa ayat 37, orang yang yaktumuna ma atahumullahu min fadli, suka mengkitmankan, menyembunyikan apa yang sudah Allah kasih pada dirinya. Ciri-ciri orang pelit itu kalau ngomong selalu bilang kagak ada. Lagi kosong nih. Lagi nggak ada nih, lagi nggak punya nih, padahal mobil di garasinya 2, sepeda lipatnya banyak, ya, padahal mah tiap hari, tiap Sabtu Minggu ngegoes, merek sepedanya itu luar biasa, itu harganya itu bukan 1 juta, 2 juta, 10 juta itu. Kalau ngomongin ini bukan di sini, Tanjung Priok, nggak ada di sini. Asal giliran diinfak, asal giliran suruh berkorban, ya Allah, bawaannya ngomongnya lagi kosong, lagi kagak ada, begitu, Masya Allah. Lagi kosong nih Pak,
Makanya kalau kita lihat banyak orang yang punya harta secara zahir tapi miskin mentalnya miskin. Itulah orang yang paling miskin itu sebenarnya bukan orang yang tidak punya duit kemana-mana. Justru orang yang paling bakhil itu orang yang miskin karena mentalnya nggak pernah mau untuk mengeluarkan. Apalagi besok nih kan tanggal 31, Allah memberikan kepada kita ini ujian untuk loyalitas ketaatan dalam bentuk berkorban. Dulu nih kita selalu beranggapan kalau orang pergi haji, kalau orang berkorban, itu selalu gambaran kita orang yang kaya, tinggal di kota, di Menteng. Dulu kalau orang nyebut orang Menteng itu orang kaya dulu tahun 80-an tuh. Orang kaya. Orang mana lah? Orang Menteng. Orang kaya nih dia nih. Orang Menteng gitu ya. Terus minimal punya jabatan. Dulu, sekarang nggak berlaku yang begitu. Soal kewajiban itu bukan soal miskin, bukan soal kaya, bukan soal tinggal di Menteng, bukan soal tinggal di kampung, di kota. Soal kewajiban agama, soal takwa dan soal iman. Sekarang orang yang berangkat pergi haji bukan cuma pejabat, tukang bubur juga pergi haji sekarang. Kang so sepatu, kang somai. Kok bisa Pak? Bisa, karena memang diniatkan, karena punya kemauan, dia nyelengin tuh duit. Oh, jadi bukan persoalan miskin dan kaya, persoalan niat itu, persoalan mau. Dia bisa yang begitu. Jadi bukan persoalan dia nggak bisa. Apalagi bicara soal korban. Berapa sih kambing? 2.500.000, 3 juta. Itu juga nggak tiap hari Allah perintahkan. Setahun sekali. Allah maklum yang kayak begitu. Kalau soal duit pasti pelit manusia itu. Halo? Makanya Allah bilang setahun sekali. Itu pun kalau mampu, harus dimampuin. Kalau kau nggak bisa pergi haji, minimal kau harus umroh 2 kali atau 4, itu juga sama pahalanya dengan pahala orang pergi haji. Jadi jangan kita beli sepeda mampu, kredit mobil mampu, buat beli patungan sapi kita nggak mampu. Itu iman yang ditanya. Kok kita kemana bisa, travel bisa, touring kemana aja bisa, arisan kemana aja mampu. Ikut seminar sono, ikut seminar segini, bayar duit jutaan. Itu kok mampu yang begitu-begitu? Buat Allah nggak mampu. Itu dipertanyakan imannya kayak begitu tuh. Mari kita 0 kilometerin sadar buat kita semuanya. Jadi memang berat manusia itu kalau disuruh mengeluarkan hartanya seperak 2 perak. Ya Allah ya Karim. Halo? Nyambung? Kita apalagi kita maklum lah ya, banyak orang merantau di Jakarta, di Tangerang. Waduh, dari nol ngerintis, dari nol naik sepur, modalnya koper doang sama kompor jalan. Terus mendarat di Tangsel, ngerintis ini, beli tanah, punya rumah, sekolah di sini, kerja di sini, makmur. Masya Allah. Bagaimana logika berpikirnya? Kalau orang sudah besar di sini, yang dibesarkan itu di tempat dia tinggal, bukan di mana tempat dia lahir. Begitu maksudnya itu. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Dia hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, yang dibesarkan di Madinah. Sedekah di Madinah. Walaupun juga nanti pada saatnya di Mekah juga ada, meninggal dikubur di Madinah. Ini kadang-kadang gitu, wah sukses di sini, korbannya di kampung. Di sini belum ketahuan, udah di kampung duluan. Bangun, gedein masjid, makmurin masjid, sedekah. Orang-orang dulu tuh Pak itu, di mana dia singgah, di mana dia tinggal, di mana dia berkelana, di mana dia merantau, pasti dia meninggalkan bekas. Pasti meninggalkan bekas, karena itu menjadi jariah dia kalau dia meninggal nanti.
Orang yang rajin sholat, menegakkan sholat, makin santun, makin halus perangai sifatnya, mulutnya makin bagus. Bukan tukang memfitnah, tukang mencela, apalagi ngomongnya kasar dan kotor. Urakan. Sholat itu mencerminkan kelembutan, latif. Dan di antara tanda kebaikan seseorang itu adalah Allah memberikan kerendahan dan kelembutan ngomongnya. Nah, ada kan orang yang kasar ya, makin tua makin kasar kalau ngomong. Nggak ada akhlak, nggak ada adab tuh ada. Orang yang makin tua makin begitu. Kadang-kadang manggil orang, monyet sini lo. Kadang-kadang begitu tuh, bergaul. Subhanallah ya karim. Kasar, ngomongnya kotor, kasar, kurang fitnah. Alifnya apa? Hamzahnya itu ikhlas. Orang sholat itu orang yang hidupnya sudah ikhlas. Yang dia cari bukan siapa-siapa. Dia datang ke masjid, dia sholat berjamaah. Dia bukan nyari popularitas, bukan nyari pujian dari manusia. Yang dia cari Allah. Mau dia DKM masjid kayak atau udah pensiun, sholat mah tetap jalan. Ini kan kadang-kadang kalau lagi giliran jadi DKM baru rajin ke masjid, begitu udah pensiun jarang ke masjid jadi DKM. Ada tuh Pak di Tangerang Elok di Muhajirin. Jadi waktu jadi DKM rajin nih. Begitu udah pensiun nggak jadi pengurus, kagak pernah ke masjid. Halo? Jadi rajinnya kalau jadi pengurus. Begitu nggak jadi pengurus udah. Yang lebih hebat lagi udah nggak jadi pengurus, bukan malah mendukung, menguatkan, malah ngejelek-jelekin kelemahannya. Itu repot lagi tuh. Ini mah di Tangerang, di Pasar Kemis. Insya Allah di sini mah enggak, insya Allah enggak beda. Halo? Jadi udah ikhlas. Terus kadang-kadang kalau ngomong, Pak bagaimana urusan masjid kalau begini? Aduh saya udah gak jadi pengurus, abang aja lah. Tanggung jawab bareng-bareng. Urusan masjid, urusan kita, urusan bersama. Jangan begitu, jangan melepaskan tanggung jawab. Tuh, begitu tuh kadang-kadang tuh orang kalau nggak punya kedewasaan berpikir dan berilmu. Jadi seolah-olah urusan lo bukan urusan gua. Begitu ya. Jadi ikhlas. Yang ketiga, yang keempat tuh tak. Tanya tak marbutoh. Kalau kebuka, kita jadi orang yang takwa, bertakwa kepada Allah. Jadi orang sholat itu tercermin dari maknanya sabar, latif, ikhlas, dan bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah sudah jam 8. Terakhir, yang paling berat. Nah tadi sholat, kita bicara sholat. Sholat itu kenapa berat? Berat memang. Beratnya itu kalau berjamaahnya, bangun sholat, berat Pak ya. Ini kita nih hidup nih Pak nih, ngurusin sholat 5 waktu aja kita sehari-hari itu berat Pak. Apalagi sekarang waktu makin cepat, baru istirahat tidur maghrib, isya udah bangun lagi jam 3, bangun lagi ke masjid sholat subuh, baru kerja dikit tiba-tiba udah deket mau zuhur. Begitu doang tuh cepet waktu Pak, mikirin sholat aja tiap hari tuh. Masya Allah ya karim. Itu aja kita nggak akan sanggup itu mikirin yang lain Pak. Insya Allah ya. Subuh beratnya minta ampun berangkat. Tapi anehnya orang-orang kalau begitu bicara masalah dunia itu sanggup kemana aja Pak. Masjid nggak sanggup, sholat berjamaah nggak sanggup. Kalau arisan sanggup, seminar-seminar sanggup, sholat berjamaah nggak sanggup. Yang terakhir, yang dianggap berat itu ketika manusia itu, apalagi orang-orang beriman, disuruh berjuang, berjihad membela agama ini. Dari fitnah, dari kerusakan iman. Itu puncak keimanan kita yang paling tertinggi nanti adalah ketika Allah menyuruh kita berjihad. Ingat Pak, sunnah yang tidak bisa kita hindari, sunnatullah yang tidak bisa kita hindari, itu adalah sunnah konflik antara hak dan batil. Itu nggak bisa kita hilangkan, pasti bakalan terjadi.
bentrok antara hak dan batin itu pasti bakalan terjadi. Karena sudah dari sononya Allah tuh sudah menurunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 34. Kul nahbitu minha, gimana bahasanya? Lalu. Ayat 36, maaf. Wa kul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwu walakum fil ardin. Keluarlah kamu, turunlah kamu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 36. Konflik, bentrok, permusuhan, keributan antara hak dan batil itu tidak akan bisa pernah istilahnya terhindari. Islam dengan komunis pasti bakalan terjadi. Fir'aun sama Musa, Nabi Muhammad sama Abu Jahal, Ibrahim sama Abraha, tidak akan bisa terhindari. Baik bapak-bapak, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat kajian malam Ahad ini. Semoga Allah menurunkan berkah dan kebaikan buat kita semuanya.